Ini adalah proses rangkaian besi kolom pada sebuah pondasi pelcap. Kali ini kita akan membahas proses pembuatan pondasi pelcap dari awal hingga akhir pada sebuah proyek rumah tinggal 2 lantai. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus video ini. Tahap awal dalam proses pembuatan pondasi atau membangun rumah yakni proses pembuatan boplang. Dari boplang ini nanti kita tarik sumbu asgrid bangunan, baik yang sumbu X ataupun juga yang sumbu Y. Semua acuannya adalah boplang ini, baik mau setting pondasi pancang, pondasi pelcap, kolom, slope, bata, dan lain sebagainya. Semua acuannya adalah boplang dan grid as bangunan. Ini kita tarik benang sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita lanjut ke proses pekerjaan pancang. Namun sebelumnya kita lihat dulu desain pondasinya. Sebuah denah pondasi seperti ini. Sebuah rumah dengan ukuran lebar 22,8 sedangkan panjangnya 29. Adapun tipe-tipe pondasi atau pelcap ya ini ada PC1, PC2, PC2A, PC1A, dan lain sebagainya. Untuk PC1 ini satu pelcap isi satu tiang pancang. Untuk PC2 ini satu pelcap isi 2 tiang pancang. Ini dari denah ini ada sumbu grid ya, grid as bangunan. Ini A, B, C, D, dan seterusnya, sumbu arah X. Sedangkan untuk sumbu arah Y ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini X, ini Y. Untuk PC1 ini dengan ukuran 65 cm x 65 cm dengan ketebalan 40 cm dengan jumlah satu tiang pancang kedalaman 20 meter. Dan ini ada keterangan PC2, PC2A, PC1A, PC1B, dan PC1C. Dari gambar detail bisa teman-teman saksikan ukuran PC1 yakni 65 cm x 65 cm dengan ketebalan 40 cm dengan satu tiang pancang kedalaman 20 meter. Adapun besi yang dipakai yakni deform 13 jarak 150 atau 15 cm. Sedangkan untuk PC2 ini dengan ukuran 65 cm dikali 120 cm dengan ketebalan 40 cm. Adapun jumlah tiang pancangnya yakni 2 buah dengan kedalaman 20 meter. Untuk besi yang kita gunakan yakni besi deform 13 jarak 150 atau 15 cm. Setelah proses pemancangan selesai, mungkin bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Sekarang kita lanjut proses pekerjaan gali. Ini untuk PC1, jadi satu tiang pancang untuk satu pelcap. Dan ini untuk proses pekerjaan gali untuk PC2, 2 tiang pancang untuk satu pelcap. Setelah proses galian selesai, sekarang kita lanjut ke proses pecah kepala tiang yang bertujuan untuk mencari besi tiang pancang yang akan kita stek atau kita kaitkan pada pondasi pelcap. Untuk mengenai stek tiang pancang ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Langkah berikutnya yakni kita lakukan proses pekerjaan backcasting. Ini stek tiang pancang yang sudah kita pecah tadi. Ini untuk galiannya ini kita perhitungkan karena ini
kita menggunakan backcasting batu bata. Ini kita lantai kerja teman-teman ya. Lantai kerja ini backcasting batu bata dengan campuran lolo 1:7. Adapun untuk pel cap ini dengan ukuran 120, kesininya 65, sedangkan tingginya yakni 40. Ini untuk PC2, satu pel cap 2 tiang pancang. Karena kita menggunakan backcasting batu bata, maka untuk lebar galian ini yakni 120 kita tambah 25 cm dan 65 cm juga kita tambah 25 cm agar lebih mudah dalam proses pemasangan backcasting batu bata ini. Dan ini untuk PC1, ini sudah kita lantai kerja, ini kita pasang backcasting batu bata. Ini lebarnya yakni 65, yang kesini juga 65 dengan ketinggian 40 cm. Ini stek tiang pancangnya. Ada sebagian teman-teman yang bertanya, apakah untuk proses pekerjaan pondasi cakar ayam atau pel cap harus menggunakan backcasting ataupun juga lantai kerja? Kalau saya menyarankan baiknya kita gunakan backcasting dan lantai kerja. Adapun tujuan backcasting yakni menahan tanah di sekelilingnya agar tidak longsor pada saat proses pengecoran. Dan untuk lantai kerja berfungsi untuk menahan air semen agar tidak terserap langsung dengan tanah yang bisa mengakibatkan kerusakan pada beton. Langkah berikutnya yakni kita buat rangkaian besi untuk pondasi pel cap ini. Ini kita gunakan besi deform 13 jarak 150 atau 15 cm. Ini untuk PC1. Ini kita percepat, nanti lebih detail akan saya buatkan videonya bagaimana proses dari awal hingga akhir. Motong besinya berapa, tekuannya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Nanti saya buatkan yang lebih detail. Dan ini rangkaian untuk PC1 sudah jadi. Ini kita pakai besi deform 13 ulir dengan jarak 15 cm. Ini 15 cm baik yang sumbu X ataupun sumbu Y. Dan ini kita beri sabuk, kita pakai besi deform 10 ulir keliling. Sedangkan ini untuk PC2 kita gunakan besi juga sama deform 13 ulir jarak 150 baik yang pendek maupun yang panjang. Ini juga kita gunakan deform 13 jarak 150 atau 15 cm. Ini juga kita beri sabuk. Ini tengah-tengah ini keliling pakai deform 10. Dan ini rangkaian besi pel cap yang lainnya untuk PC1, PC1A, PC1B, PC2, PC2A, PC2B dan lain sebagainya. Dan ini rangkaian besi pel cap sudah kita masukkan pada backcasting. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini besi pel cap dan ini besi stek tiang pancang yang kita kaitkan pada besi pel cap. Ya, ini ada 4 besi stek tiang pancang. Bertujuan untuk menambah kekuatan pondasi pel cap ini apabila ada gaya dari kanan dan kiri. Dan ini juga stek pancang yang lainnya kita kaitkan pada pondasi pel cap. Bertujuan untuk menahan beban apabila ada gaya atau beban dari kanan kiri. Langkah berikutnya yakni kita proses pemasangan besi kolom. Langkah awal yakni kita pasang bagel kolom pada
pel cap ini, pada besi pel cap. Jadi nanti kita sesuaikan dengan gambar desain pel cap ini, nanti kolomnya ukuran berapa. Setelah itu kita sesuaikan juga dengan proses pemasangan bagel kolom tersebut. Untuk lebih detail proses pemasangan pembesian kolom bisa teman-teman saksikan pada video di atas. Kebetulan ini kita gunakan kolom pipih yang letter L, nanti ada letter T dan letter I. Ini untuk rangkaian bagel untuk kolom letter T yang sudah kita siapkan pada pondasi pel cap. Ini sudah kita rangkai. Ini untuk yang model L, kolom pipih model L. Ini juga sudah kita siapkan pada pondasi pel cap. Langkah berikutnya yakni proses pemasangan besi utama kolom. Untuk besi utama kolom ini kita gunakan besi deform 13 atau 13 ulir. Untuk jumlahnya menyesuaikan gambar desain. Untuk proses pemasangan kolom ini acuannya sama seperti pondasi pel cap ini, yakni boplang yang sudah kita buat, dimana dari boplang tadi kita tarik grid as bangunan baik yang sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita sesuaikan dengan grid as kolom. Dan ini rangkaian kolom sudah selesai. Kenapa rangkaian kolom ini harus kita persiapkan dulu sebelum proses pengucuran pel cap? Karena besi kolom ini harus masuk pada pondasi pel cap. Jadi besi kolom utama ini masuk pada dasar pel cap. Untuk jumlahnya ini yakni 10 biji deform 13. Ini yang atas ini kita ikat pada bagel, sedangkan yang bawah ini kita ikat pada besi pel cap yang ada di dasar. Dan ini juga kolom pipih yang model T juga sudah selesai. Ini sengkangnya atau bagelnya, ini yang model T. Jadi kenapa besi kolom harus kita siapkan sebelum proses pengecoran? Karena besi kolom utama ini masuk pada pondasi pel cap. Jadi ini besi utamanya jumlahnya 10 biji dengan ukuran deform 13 atau 13 ulir. Ini yang atas kita ikat pada sengkang atau bagel kolom. Sedangkan yang bawah ini kolom utamanya ada kaitnya, dan kaitnya ini kita ikat pada besi pel cap bagian bawah. Ini bisa teman-teman saksikan. Jadi semua besi kolom yang utama ini ada kaitnya semua dan diikat pada besi pel cap. Ini untuk PC2. Sedangkan yang ini adalah PC2A yang berseberangan dengan batas tanah atau dinding tetangga dengan ukuran yakni 100 cm dikali 120 cm. Setelah dirasa rangkaian besi pel cap dan besi kolom sudah selesai, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya yakni pengecoran. Untuk pengecoran kita gunakan pasir yang tidak mengandung kadar lumpur, dan juga batu split ini kita pakai ukuran 1:2. Sedangkan untuk semennya kita gunakan merek Dynamic. Untuk proses pengecoran kita pakai set mix bukan ready mix. Walaupun set mix tetap kita harus menggunakan molen
jangan dicampur manual pakai sekrup dan pacul. Untuk campurannya kita gunakan perbandingan 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Untuk campuran tersebut setara dengan K225. Saat proses pengecoran pelcap ini wajib menggunakan vibrator, bertujuan agar tidak terjadi keropos pada pelcap tersebut. Ini bisa teman-teman saksikan, untuk pondasi pelcap ini sudah kita cor sebagian, baik yang PC1, PC2 dan lain sebagainya. Itu proses pencampuran beton menggunakan molen. Jadi jangan dicampur manual menggunakan sekrup dan pacul, takutnya kurang homogen campurannya nanti. Seperti tadi, untuk proses pengecoran wajib menggunakan vibrator. Ini adalah PC2 untuk kolom pipih letter T, dan ini kolom pipih letter L dan T, dan pelcapnya ini sudah kita cor. Ini PC1, ini PC2 untuk kolom pipih letter L. Demikian proses pembuatan pondasi pelcap dari awal hingga akhir, mulai galian, pemasangan bekesting, lantai kerja, pembesian, dan pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.